Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sony Irawan, NVM 1951040433. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan uh, presentasi saya tentang Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari satu set pengaturan-pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya pengembangan, penerapan, pengarahan, kaji ulang, dan pemeliharaan demi mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan ICLEI di perusahaan. Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan performansi lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dan kegiatan produk dan jasa. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dan peningkatan performansi lingkungan dari konsumen, serta untuk memenuhi persyaratan lingkungan hidup dari pemerintah. ISO 14001 adalah salah satu seri dari ISO 14000, merupakan standar manajemen lingkungan yang sifatnya sukarela yang mencakup alat dan sistem yang dikembangkan dan dipelihara oleh organisasi standar internasional atau International Organization for Standardization IOS. Ya, pelaksanaan program sertifikasi ISO 14001 dapat dikatakan sebagai tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Agar dapat dilaksanakan secara efektif, sistem manajemen lingkungan harus mencakup beberapa unsur utama sebagai berikut. Jadi, yang pertama, kebijakan lingkungan merupakan pernyataan tentang maksud kegiatan manajemen lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, perencanaan yang mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan pemenuhan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, terus penentuan tujuan, pencapaian, dan program pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, implementasi yang mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, kontrol, dan tanggap darurat. Yang keempat, ada pemeriksaan reguler dan tindakan pembagian yang mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. Yang kelima, ada kajian manajemen, merupakan kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan mempertimbangkan perubahan yang terjadi di luar organisasi dengan upaya perbaikan berkelanjutan atau continual improvement. Terus tujuan menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan atau manajemen lingkungan ISO 14001 selanjutnya dengan disingkat SML ISO 14001 sebagai standar internasional, yaitu untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu yang lengkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. Peragaan penerapan yang berhasil dari sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dapat digunakan perusahaan untuk menjamin pihak yang berkepentingan contohnya adalah
seluruh para pemangku kepentingan atau stakeholder, diantaranya konsumen, para pekerja atau karyawan, atau dewan komisaris, pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau pecinta lingkungan, dan lain-lainnya. Tujuan utama dari sertifikasi SML ISO 14001 adalah untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan. Di samping itu, terdapat tujuan diterapkannya sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang bermanfaat bagi perusahaan, di antaranya yang pertama, mengidentifikasi, memperkirakan dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Yang kedua, ada menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Terus dilanjut, yang keempat, mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar. Yang ketujuh, menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Terus lanjut, mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Terus selanjutnya, meningkatkan motivasi pekerja. Nah, begitu manfaat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 bagi perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan perusahaan yang dibuktikan dengan proses sertifikasi SML ISO 14001 oleh suatu badan sertifikasi independen yang sah mungkin hanya merupakan suatu langkah kecil. Proses ini akan berkembang dan meningkatkan sejalan dengan bertambahnya pengalaman, penciptaan, pencatatan, dan pemeliharaan dari sistem yang diperlukan untuk sertifikasi yang diharapkan dapat membantu lingkungan. Dampak positif terbesar terhadap lingkungan kiranya adalah pengurangan limbah berbahaya. Sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 mensyaratkan program-program yang akan menurunkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan limbah berbahaya secara berkelanjutan dan terevaluasi sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan. Sertifikat SML ISO 14001 akan meningkatkan citra atau image bagi perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan memiliki komitmen untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Penerapan SML merupakan pendekatan manajemen terstruktur dan terdokumentasi dengan baik yang berkaitan dengan peraturan dan persyaratan pelanggan tentang aspek lingkungan. Hal tersebut memberikan suatu proses terstruktur untuk mencapai peningkatan secara terus-menerus dari perusahaan. Sistem manajemen lingkungan dapat menjadi suatu alat yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan secara sistematik mengendalikan tingkat kinerja lingkungan yang ditetapkan berdasarkan komitmen kuat dan pihak manajemen perusahaan. Landasan untuk membangun sistem manajemen lingkungan dari perusahaan adalah peraturan tentang lingkungan, persyaratan atau kebutuhan pelanggan, dan isu tentang kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan. Ketiga hal pokok ini harus menjadi fokus perhatian pihak manajemen perusahaan yang harus menetapkan sasaran dan tujuan kinerja lingkungan yang hendak dicapai perusahaan. ISO 14001 berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis sehingga upaya perbaikan kinerja yang dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Penerapan ISO 14001 bersifat sukarela, tidak ada hukum yang mengikat yang mengharuskan dalam penerapannya. Gitu. Pun ada implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001
SML merupakan bagian dari manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, praktek, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Komponen pertama dari manajemen lingkungan adalah komitmen dan kebijakan lingkungan yang merupakan dasar dari komponen lain. Komponen kedua adalah tujuan dari sasaran lingkungan perusahaan. Komponen ketiga adalah program manajemen lingkungan yang meliputi proses praktek, prosedur, dan garis tanggung jawab. Dalam suatu manajemen lingkungan, perlukan satu atau lebih program lingkungan untuk mencapai sasaran. Efektivitas manajemen lingkungan harus dikaji dan dipantau Salah satu kajian ini adalah audit lingkungan yang diterapkan untuk menilai kesesuaian antara sasaran dengan kenyataan. Komponen terakhir dari suatu sistem manajemen lingkungan adalah penyempurnaan berkelanjutan. Terus penetapan pada PDCA, Plan Do Check Act, maka upaya implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 didapatkan panduan yang sebagai berikut. Plan, yaitu perusahaan perlu menjawab pertanyaan kritis tentang di mana posisi perusahaan sekarang dan kemana akan menuju. Dengan jawaban review lingkungan awal, yakni mengidentifikasi posisi organisasi dalam kaitan dengan lingkungan, mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan, terus disusun sasaran dan target yang bisa diukur. Implementasikan kebijakan dan program yang telah disusun pada butir plan. Tanggung jawab, prosedur, dan sumber-sumber diperlukan untuk melaksanakan plan yang dimaksud, termasuk di dalamnya pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan program yang dimaksud. Cek tahapan untuk menjawab pertanyaan tentang how are we doing atau how are we doing. Pemantauan dan pengawasan merupakan instrumen untuk mencatat kinerja. Tahapan ini termasuk melakukan tindakan koreksi dan pencegahan prosedur audit kerja. Tujuan dari kegiatan pada tahap ini adalah untuk mengkaji kinerja lingkungan dengan sasaran dan target yang telah direncanakan. Tindakan yang diperlukan dalam mengkoreksi masalah yang ditimbulkan sebagaimana diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Konsep ISO 14000 sebagian didasarkan pada ISO 9000. Keduanya memiliki prinsip yang sama, tetapi dalam penerapannya beberapa elemen dari sistem pengelolaan berbeda karena perbedaan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Sistem manajemen kualitas berorientasi pada kebutuhan konsumen, sedangkan sistem pengelolaan lingkungan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak dalam skala yang lebih luas dan berorientasi pada kebutuhan untuk perlindungan lingkungan. Dunia usaha harus turut membantu kelestarian lingkungan. Hal ini karena sumber kerusakan lingkungan datang dari kegiatan industri dan dunia usaha lainnya. Orientasi penggunaan teknologi harus berorientasi pada wawasan lingkungan. Dalam pembangunan berwawasan lingkungan harus didasarkan atas prinsip produce more with less resource and with less energy and waste. Pada awalnya sampai dengan awal tahun 1990-an, penerapan manajemen lingkungan di kalangan dunia usaha bersifat wajib. Memasuki pertengahan tahun 1990-an sampai menjelang tahun 2000 yang ditandai dengan akan diberlakukannya pasar bebas, maka manajemen lingkungan bersifat sukarela. Hal ini karena dua hal, yakni tuntutan akan mutu lingkungan datang dari konsumen, sehingga mau tidak mau jika dunia usaha masih ingin bertahan harus menyesuaikan produk dengan standar yang diinginkan konsumen. Hal kedua adalah untuk kesadaran pentingnya lingkungan.
Hal kedua adalah kesadaran pentingnya lingkungan harus datang dari pelaku pengembangan itu sendiri, dalam hal ini pengusaha gitu. Dengan kata lain, manajemen lingkungan dari suatu dunia usaha harus menjadi kebutuhan dan bukan tekanan dari pihak pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.